Selamat pagi, hari ini saya akan mempresentasikan RPP yang sudah saya buat untuk kelas 3, guna pemenuhan tugas ujian tengah semester, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nama saya Ayub Prastio, saya PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma. Berikut adalah identitas rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas 3, tema 6, subtema 4, muatan terpadunya, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Untuk alokasi pembelajaran pada RPP ini adalah 5 JP atau 5 kali 35 menit. Di sini terdapat kompetensi inti dari menerima dan menjalankan ajaran agama, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab, dan memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan mengamati, menanya, dan mencoba. Pada KD Bahasa Indonesia dan PPKN, saya sesuaikan dengan pembelajaran yang ada pada buku tematik. Untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya adalah menggali informasi tentang sumber dan bentuk persegi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Terus menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulisan dan visual menggunakan kosakata baku. Untuk PPKN, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga warga sekolah. Terdapat beberapa tujuan pembelajaran, diantaranya 1, peserta didik setelah membaca bacaan dapat menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. Peserta didik dapat menyusun informasi tertulis terkait penghematan energi dan dengan bahasa sendiri yang benar. Peserta didik dapat memberikan contoh kewajiban dengan benar. Peserta didik dapat memberi contoh hak dengan benar. Peserta didik dapat menuliskan pengalaman melaksanakan kewajiban dengan benar. Dan peserta didik dapat menuliskan pengalaman mendapatkan hak dan kewajiban. Di sini hanya ada C1 sampai dengan C2 saja. Untuk sumber pembelajaran saya ambil dari buku pedoman guru dan buku siswa kelas 3 tema 6 subtema 4 pembelajaran 1, dan saya melampirkan video dari YouTube untuk perilaku penghematan energi dan menunjukkan hak dan kewajiban. Saya juga melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik yang terbagi menjadi 3, yaitu tingkat awal dengan mampu menyebutkan hak dan kewajiban terkait penghematan energi melalui media gambar. Tingkat menengah mampu menyebutkan dan menyusun informasi tertulis terkait hak dan kewajiban penghematan energi menggunakan bahasa sendiri. Tingkat lanjutnya mampu menyebutkan dan menyusun informasi tertulis menggunakan bahasa sendiri serta mengaitkan dengan pengalaman melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak terkait penghematan energi. Untuk tingkat awal, di sini ada 7 peserta didik. Untuk tingkat menengah ada 8 peserta didik, dan untuk tingkat lanjut ada 12 peserta didik. Untuk pendekatan itu scientific, strateginya adalah problem based learning, nanti tekniknya example, non-example, dan metode yang saya gunakan adalah penugasan, tanya jawab, diskusi, tugas kelompok, dan ceramah. Kegiatan pendahuluan terdiri dari 15 menit. Yang pertama kita mulai dengan mengucapkan salam. Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar kepada siswa. Yang selanjutnya mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah satu peserta didik, misalkan yang datang paling awal seperti itu. Yang ketiga, menyanyikan Indonesia Raya. Yang keempat, guru mengajak siswa untuk membuat komitmen apa
yang akan ditunjukkan selama proses pembelajaran. Komitmen tentang karakter apa yang akan ditunjukkan selama proses pembelajaran. Yang 5, guru menjelaskan pembelajaran sebelumnya dan mengaitkan pembelajaran sebelumnya tentang penghematan energi. Yang keenam, guru menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuan kegiatan serta penilaian yang akan digunakan. Untuk kegiatan inti berlangsung kurang lebih 145 menit. Yang pertama, pemberian rangsangan atau simulation. Guru membimbing peserta didik untuk membentuk kelompok. Anggota terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda yang sudah kita laksanakan pemetaan kebutuhan peserta didik sebelumnya. Guru menampilkan gambar untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik. Gambar tersebut tentang penghematan energi. Kemudian peserta didik mengamati sumber belajar yang ditampilkan oleh guru. Selanjutnya, guru menampilkan video melalui link YouTube tentang penghematan energi. Selanjutnya, masuk dalam problem statement. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya dari gambar atau video yang ditampilkan. Guru dan siswa melaksanakan tanya jawab terkait gambar dan video yang sebelumnya ditampilkan. Selanjutnya, guru meminta peserta didik membaca teks pada buku tematik kelas 3, tema 6, subtema 4, pembelajaran 1. Di situ ada suatu bacaan tentang penghematan energi yang dilakukan oleh peserta didik ketika berangkat sekolah, mereka berjalan kaki, dan juga ada yang menaiki sepeda untuk menghemat energi bahan bakar. Setelah peserta didik membaca bacaan dan melihat gambar tentang penghematan energi, melihat video tentang penghematan energi, selanjutnya peserta didik dibimbing untuk melakukan kerja kelompok. Guru melakukan observasi keterlibatan peserta didik dalam menyusun tugas kelompok. Guru memastikan setiap kelompok dapat bekerja sama di dalam menyelesaikan tugas. Guru melakukan penilaian sikap. Guru memantau diskusi dan membimbing peserta didik dalam pembuatan kalimat yang benar sehingga hasil diskusi siap untuk dipresentasikan. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses. Guru membimbing peserta presentasi dan mendorong kelompok untuk memberikan umpan balik. Guru melakukan penilaian presentasi. Guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok dan guru memberikan penguatan terhadap umpan balik yang diberikan. Untuk kegiatan penutup, guru melakukan refleksi bersama siswa. Guru bertanya tentang apa yang sudah dipelajari hari ini. Bagaimana perasaan setelah melihat video tentang penghematan energi? Apa yang kegiatan yang paling disukai? Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Dan bagaimana cara siswa dapat mendapatkan informasi tersebut? Pertanyaan diajukan guru dapat dijawab dengan cara lisan maupun tulisan. Dan kegiatan ditutup dengan doa dan salam. Untuk penilaian, ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, pengamatan, dan pencatatan sikap selama kegiatan menggunakan lembar observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan, tasta tulis tentang pokok-pokok informasi terkait penghematan energi, tes lisan tentang kewajiban-kewajiban menghemat sumber energi. Yang ketiga, penilaian keterampilan dengan kriteria isi informasi dan struktur kalimat. Yang menjadi penilaian ada 4 kategori, dari sangat baik, baik, cukup, dan perlu pendampingan. Dengan setiap kategori terdapat hal yang diuji, misalkan dengan sangat baik, semua informasi yang ditulis terkait dengan hak dan kewajiban. Untuk baik, hanya ada sedikit kekeliruan dalam penulisan informasi. Untuk kategori cukup, ada beberapa kekeliruan dalam penulisan informasi. Dan untuk perlu pendampingan, yaitu belum mampu menulis informasi dengan baik.
Dalam RPP ini, saya sertakan LKPD individu juga. Terdapat 5 soal yang memuat tentang pertanyaan mengenai video dan foto yang sudah ditayangkan sebelumnya. Dan terdapat rubrik penilaian pengetahuan dari setiap soal. Terdapat 5 soal dan jumlah skor maksimal ada 20. Dalam RPP ini disertakan juga kegiatan kelompok. Dalam LKPD kelompok ini, peserta didik diharuskan menuliskan hak dan kewajiban dari gambar-gambar yang sudah tersedia dan menuliskan beberapa contoh kegiatan kewajiban yang dilakukan dan hak yang diperoleh dalam lingkungan rumah, di sekitar rumah atau tempat tinggal. Dalam RPP ini, saya melampirkan daftar peserta didik menurut pemetaan kebutuhan belajar. Dari tingkat awal ada 7 anak, tingkat menengah ada 8 anak, tingkat lanjut ada 12 anak dengan total peserta didik dalam satu kelas yaitu 27 anak. Demikian presentasi yang saya buat tentang RPP untuk kelas 3, tema 6, subtema 4, pembelajaran 1, guna pemenuhan tugas ujian tengah semester, pemahaman peserta didik, dan pembelajarannya. Terima kasih.